Kalau Anda mengikuti tutorial ini, Anda akan menghasilkan file yang seperti ini. Jadi kita menulis data penjualan mobil, kita tinggal enter di sini, kemudian pilih mereknya, kemudian enter lagi di sini, pilih submereknya sesuai dengan yang data yang ada di sini. Nah, video ini mungkin akan panjang. Kalau Anda mau langsung menuju ke konten yang ini, Anda bisa lihat di deskripsi dan klik jamnya sehingga Anda langsung menuju ke topik yang sedang dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membuat sebuah catatan seperti ini, penjualan mobil, ya kan? Di sini tanggalnya, di sini merek, submerek, dan harga. Nah, yang saya harapkan adalah ketika saya memilih merek, jadi di sini akan berupa drop down list, maka drop down list yang ini berubah sesuai dengan merek yang saya pilih. Artinya kalau misalkan saya pilih Toyota, maka yang di sini drop downnya hanya akan memunculkan submerek dari Toyota, mobilnya apa-apa aja gitu ya. Yang pertama, saya punya beberapa langkah yang kita menyiapkan data dulu ya. Kita menyiapkan data. Di sini saya sudah siapkan lembarannya atau sheetnya, data kendaraan. Jadi saya akan cari dulu data kendaraannya di Wikipedia. Ini kebetulan saya dapat di Wikipedia. Misalkan kita ambil contoh sedikit aja ya. Udah segini aja ya. Ini kita isi sembarang aja lah, 100, 350, 400, 200, 600, 900, 50 namanya. Oke. Ini sebagai contoh aja. Ini formatnya kita sesuaikan dulu. Format number di sini rupiah ya. Udah, oke. Oke, kita punya data seperti ini. Jadi yang saya harapkan ketika saya pilih merek Toyota di sini, maka yang sini submereknya akan berubah, opsinya hanya yang merek Toyota aja gitu ya. Oke, yang pertama kita akan buat drop down list dulu di sini, data validation list from range. Kita pilih aja dari sini sampai ke sini ya. Oke, save. Jadi ini nggak usah khawatir, walaupun ini Toyota Daihatsu-nya ini, tapi munculnya di sini pasti akan 2 karena dia pasti nyari yang unik ya. Jadi walaupun kita select kolom row-nya banyak karena dia sama namanya, maka dia hanya akan muncul 2 kayak gitu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk drop down list yang sebelah sini, tentu ini tidak bisa seperti tadi karena ini kita harapkan drop down listnya bergantung kepada merek yang kita pilih di sini, sehingga sedikit lebih kompleks daripada yang tadi ya. Yang kita gunakan, kita pertama menggunakan query ya. Kita bisa googling query itu seperti apa sih, kita googling di dokumentasinya ya. Oke, kita baca yang bahasa Indonesia seperti yang menjalankan query Google visualisasi API query pada data. Nah, language-nya itu ada di sini, kita bisa pelajari. Di sini ada where, ada dan seterusnya. Nah, kemudian perintah query ini apa sih? Yang pertama, kita gunakan datanya, kemudian query-nya. Contohnya seperti ini ya. Saya ambil contoh, misalkan sama dengan query, kita ambil datanya dari sini sampai ke sini, kemudian query-nya kita gunakan caps lock aja, select B where A sama dengan Toyota misalkan. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Kemudian kita bisa referensikan kata Toyota itu ke kolom yang ini ya. Caranya kayak gini, tanda petiknya kita tutup ya kan. Kemudian kita kasih tambah N, tanda dan. Nah, kemudian kita klik yang ini.
Oke, maka kalau kita ubah Daihatsu, dia akan berubah menjadi Daihatsu. Nah, kolom ini akan kita jadikan sebagai kolom pembantu. Jadi kolom ini akan tetap ada, tapi sebaiknya dia kolomnya tidak ke bawah ya, tapi ke samping supaya dia tidak mengganggu kolom yang berikutnya. Jadi kita akan gunakan yang namanya transpose. Transpose. Kemudian kita enter. Nah, sekarang datanya menjadi ke sebelah sana. Oke, sorry kepotong ya. Jadi supaya helper ini nggak mengganggu, ya, nggak merusak pemandangan, kita bisa pindahkan aja ke sini, ya, ke sini aja biar gampang. Kita rename dulu yang ini biar gampang mereferensikannya. Kita tulis penjualan, kemudian di sini kita paste aja di sini ya. Di sini kita biarkan error dulu, nanti ini kita hapus dulu biar nggak mengganggu ini ya, bekas yang tadi. Nah yang ini karena ini bukan B3 yang sini kita, tapi B3 yang sheet yang ini kita ketik penjualan di sini ya, penjualan tanda seru, kemudian enter. Nah begitu ya. Nah kemudian ini kita buat absolut ya datanya supaya ketika kita tarik dia tidak berubah. Caranya kita berikan simbol dolar seperti ini, dolar, enter ya, sehingga ketika kita tarik, nah kita tarik aja banyak-banyak ya, nggak apa-apa. Nah dia sesuai dengan ininya nggak berubah ya, hanya ininya saja yang berubah. Nah kemudian yang di sini juga kita ubah. Data validationnya kita ubah di sini, kita buat jangan absolut, data kendaraan tanda seru, kita cari tahu yang tadi kita taruh di sebelah mana, di data kendaraan E2 kita E2 sampai Z aja ya, Z2 gitu aja ya. Oke, save. Kita coba yang di sini, kita lihat, oke, udah bagus. Kita cek lagi. Oke. Nah, kita tinggal drag aja yang di sini. Nah, sehingga ketika ini kita ubah, ya kan? Kita Toyota misalkan, oke. Kita akan muncul merek-merek dari Toyota. Yang Daihatsu pun sama. Kita akan muncul dan seterusnya begitu ya. Nah sekarang tinggal harganya. Harganya kita ingin mengikuti harga yang di sini tentunya ya. Caranya sama, pakai query juga ya, sama dengan query datanya dari sini juga boleh, nggak usah diikutkan mereknya ya. Datanya, kemudian query-nya, select, harganya berada di kolom C, berarti select C, where B sama dengan kita referensikan ke mana ini ya, ke sini. Oke. Oke, kita referensikan, ini jangan lupa ya, ketika kita mencampur antara string ya, antara teks dengan referensi, kita harus gunakan, kita tutup dulu stringnya, tanda petik, kita tutup tanda petiknya, sebelum kita tutup kita buka dulu dengan tanda petik 1 karena ini berupa string ya, kita harus menyertakan tanda petik 1. Jadi kita tutup dulu yang string yang ini, kemudian kita tambahkan simbol dan ini, kemudian baru referensinya ya, nomor kolomnya. Nah kira-kira seperti itu ya. Sudah, kita jangan lupa untuk ubah menjadi absolut ya. Sorry, kita ubah menjadi absolut dulu datanya ya. Jadi kita bisa tarik dan dia tidak merusak ini ya.
Nah, sehingga ketika kita pilih misalkan Toyota, dia akan Grand Max misalkan, dia akan sesuai dengan yang ini Grand Max. Coba 100 enggak Grand Max tuh? Ya, betul, ternyata 100 ya. Oke, udah tepat berarti. Nah, kemudian tanggalnya, supaya kita double klik ini bisa langsung pilih tanggalnya, sama seperti tadi kita gunakan data validation. Kemudian di sini kita tanggal ya, ubah tanggal, sehingga kita double klik dia akan muncul tanggalnya. Nah, kemudian saya secara pribadi nggak terlalu suka dengan format tanggal seperti ini. Saya ubah menjadi number, kemudian custom date and time. Biasanya saya gunakan yang ini nih ya, karena lebih jelas sih menurut saya. Kalau angka seperti itu tadi misalkan tanggal 8 Agustus, jadi saya bingung nih tanggal apa bulan gitu. Kayak gitu, atau 9 Agustus ya, 9 bulan 8. Nah, kalau huruf seperti ini akan lebih jelas ya. 11 Februari ya, berarti tanggal 11 bulan Februari. Nah, kalau angka 1102 misalnya, 02-nya ini tanggal apa bulan nih. Nah, itu makanya saya nggak terlalu suka dengan format yang seperti itu. Saya lebih suka yang seperti ini. Nah, ini kita salah, mestinya data validation-nya itu kita buat seperti ini dong ya. Kita copy semua ya. Kita apa namanya? Kita select semua anunya ya. Kita blok dulu semua. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya mohon maaf kalau nggak terlalu jelas soalnya kepotong-potong tadi. Ya, tapi intinya gitulah ya. Jadi kita yang di sini kita pakai data validation-nya itu, kita buka lagi ya. Kita referensikan ke kendaraan sini. Nah, ke kolom yang ini. Nah, kolom ini adalah kolom helper atau pembantu yang pada pekerjaan sehari-harinya mungkin tidak digunakan, ya kan? Nah, ini kita bisa tutup. Kita tutup aja. Jadi yang akan kita edit setiap hari adalah hanya yang ini. Nah, kalau mau di hidden juga boleh. Kita klik kanan hide sheet. Nah, sehingga ketika kita buka file ini, yang terbuka hanya ini saja. Jadi yang tadi yang database-nya itu nggak kelihatan. Nah, kalau mau memunculkan lagi, kita tinggal di mana ya? Saya lupa ya. Ah, ini dia. Show data kendaraan. Ya udah, kita muncul lagi kayak gitu. Ya, sehingga nanti anak buah sampean atau yang bekerja nggak merubah-rubah yang ini, tapi hanya merubah-rubah yang ini ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf kalau ada kekurangannya atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.